adalah wanita yang mengandalkan Tuhan. Kira-kira ibu-ibu sudah mengandalkan Tuhan belum? Sudah. Kalau sudah berarti puji Tuhan. Ya, tapi begini ibu-ibu ya. Ada seorang perempuan namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah orang Belanda. Jadi dia orang Kristen, tetapi karena pada zaman perang, namanya dulu Perang Dunia Kedua, Ibu Corrie ten Boom ini, dia bersama dengan keluarganya itu menyembunyikan orang-orang Yahudi dari serbuan atau serangan Jerman pada waktu itu. Singkat cerita, karena ketahuan Ibu Corrie ten Boom ini seorang Kristen, lalu menyembunyikan orang Yahudi dari permusuhan atau peperangan dengan orang Jerman pada waktu itu, akhirnya dia ditangkap. Ditangkap, Ibu Corrie ten Boom ini bersama keluarganya disiksa. Setelah disiksa, bukan hanya berhenti di situ, tapi dimasukkanlah kepada namanya sebuah penjara. Waktu itu penjaranya itu diberi nama Ravensbrück. Penjara itu sangat kejam. Hari-hari disiksa, dikasih makan seadanya, ya, tidak seperti penjara pada umumnya, enggak. Tapi penjara ini sangat kejam. Akhirnya apa? Ibu Corrie ten Boom ini juga kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, kehilangan anak-anaknya. Bahkan juga anak-anak perempuannya juga hilang semua, meninggal, disiksa oleh orang-orang Jerman yang dikuasai pada waktu itu oleh seorang yang namanya Hitler. Kejam sekali. Tetapi meskipun Ibu Corrie ten Boom ini dikhianati, ditangkap, dipenjarakan, dikasih makan seadanya, sering kelaparan, suatu ketika ibu-ibu dia di penjara itu baca Alkitab. Setelah dia di penjara baca Alkitab, maka dia mendapatkan satu kekuatan iman. Dan betul-betullah Ibu Corrie ten Boom ini menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tapi betul-betul dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Akhirnya dia buat sebuah pernyataan. Dia bilang begini, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam daripada itu. Maksudnya adalah dimanapun kita berada menurut Ibu Corrie ten Boom, di situ ada kasih Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan, dan betul-betullah dia menyerahkan hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Gimana dengan ibu-ibu? Ada kesulitan yang dialami? Ibu-ibu sebelah sini ada kesulitan? Banyak atau memang ya biasa-biasa saja? Kalau Mama Riki kesulitannya sekarang saya tahu bukan soal uang. Tapi bebeknya lagi jauh. Mungkin sudah di WA sama Mama Riki. Pak Riki, pulanglah. Ulun sudah kangen nih Pak Riki. Gimana Ibu, sudah kah? Pak Riki belum katanya. Tapi
Tetapi saya yakin dalam hati kecilnya, aduh Pak Riki, tanpa engkau di sisiku, hati ini gundah gulana. Jadi ceritanya, Bapak Riki ini sudah 2 minggu ya Bu ya, ikut ke Manado, mendampingi anak panggorannya, anak yang paling besarnya yang bernama Bang Riki. Karena Bang Riki kan kerja di sana. Jadi ya namanya Pak Riki kan sudah nggak ada kendala-kendala gitu. Akhirnya dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau ikut ke Manado dulu. Ini sudah 2 minggu nih, ya kan? Nah, itu mungkin kesulitan yang dialami oleh Mama Riki. Mungkin juga Mama Aaron juga sama. Ya kan ya Bu ya? Waduh, sudah ini ibu perkasa kalau ibu ini. Sudah 6 bulan, coba bayangkan. Ada ya Bu 6 bulan ya? Belum lah, 3. Tapi maksud saya bulan Juni ini udah bulan Juni, bulan 6, ya kan? Iya, bulan Juni ini bulan 6. Paling tidak sudah 2 bulan ibu ini bersama dengan kedua putra-putranya yang selalu cari perhatian dengan saya, khususnya yang kecil itu. Mereka bertiga di sini. Mengalami masalah nggak? Mengalami masalah. Ada di sini yang tidak punya masalah? Ada. Semua punya, ya kan? Persoalan berat atau tidaknya itu tergantung daripada kita. Sama seperti Ibu Kori Tenpung tadi, dia mengalami masalah yang berat, masalah yang sangat sukar. Tetapi apapun masalah yang kita hadapi, ibu-ibu, jangan lupa kita andalkanlah Tuhan. Setuju, ibu-ibu? Dalam Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita buka dulu. Yeremia pasal yang ke-17. Ya. Coba salah seorang yang sudah ketemu. Yeremia pasal yang ke-17. Ya, ayat yang ke-7. Ya. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7. Coba ada seorang yang sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, tolong dibacakan. Ada ibu-ibu? Iya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ibu-ibu atau wanita yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Tetap ada masalah. Justru seringkali di tengah-tengah kita hidup setia mengandalkan Tuhan, justru masalah itu muncul semakin besar. Tetapi ingatlah ibu-ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, di tengah-tengah permasalahan yang besar, disitulah kita betul-betul melihat Tuhan itu nyata. Tuhan itu bisa berkarya di tengah-tengah hidup kita. Jadi ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Amin, ibu-ibu. Ulang sekali lagi, ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika kita kekuatan habis, Tuhan memberikan pertolongan. Ketika jalan terasa tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya dikatakan, mari kita menjadi ibu-ibu yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Apa maksudnya mengandalkan Tuhan? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah kesukaran. Di Amsal tadi begitu jelas disebutkan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Bukan percaya setengah-setengah. Bukan percaya ketika ada maunya. Tetapi dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Paham ibu-ibu? Segenap hati percaya sama Tuhan. Atau cuma hanya di bibir saja. Ya, jadi percaya kepada Tuhan maksudnya percayanya tidak setengah-tengah, menyerahkan seluruh aspek hidupnya, baik masa depannya, baik keluarganya, baik pekerjaannya, baik pendidikan anak-anaknya, diserahkan secara utuh, secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Dia memiliki betul-betul penyerahan kepada Tuhan. Memiliki kedamaian ketika kita menyerahkan kepercayaan kita secara penuh kepada tangan Tuhan. Tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Disitulah kita betul-betul mengandalkan Tuhan yang memegang kendali seluruh hidup kita. Mak Dela, saya mau nanya dulu. Kenapa ibu bangun rumah di sini? Padahal sudah ada di depan. Gimana bu? Karena pengen. Oh, pengen. Kira-kira ibu percaya rumah ini jadi nggak? Kenapa ibu percaya? Ini kan rumahnya masih jadi di sini. Di sana kan belum. Dela bilang kepada istri saya, oh rumah kami itu tingkat nanti. Percaya nggak ibu? Kenapa ibu bisa percaya begitu? Apa karena punya suami Pak Dela yang bisa nukang? Atau bagaimana bu? Gimana? Gimana kalau mak milih? Percaya kepada Tuhan nggak bu? Setelah tidak jadi koster tetap makan bu? Gimana bu? Makan? Makan 3 hari sekali? Atau makan 3 kali sehari? Tapi saya lihat setelah ibu tidak koster lagi, ibu makin gaya. Coba ibu-ibu, apa yang lain yang ibu lihat dari Mak Mili? Segar katanya Tante Esther, Tante Hori. Tapi bukan cuma itu, rambutnya berwarna-warni. Habis itu lurus lagi, ya kan? Dulu kan ada penyanyi orang apa itu, orang Korea itu. Siapa namanya? Laki-laki tuh, tapi rambutnya lurus. Siapa? Mixu? Tomingse. Ibu ini kayaknya niru-niru Tomingse. Bu, kenapa ibu bisa apa namanya lebih pede gitu? Apa karena ibu mengandalkan Bapak Mili atau bagaimana bu? Mengandalkan suami apa Tuhan bu? Kalau saya tanya semua ibu-ibu pasti menjawab, saya mengandalkan Tuhan. Tetapi ingat, jangan setengah-setengah. Harus mengandalkan Tuhan secara penuh. Kalau lagi semua beres-beres saja, gaji lancar, pendidikan anak baik, kesehatan baik, semua orang bisa mengandalkan Tuhan. Tapi ketika lagi dalam terpuruk, ketika kondisinya lagi susah, bagaimana? Bisa nggak mengandalkan Tuhan? Ketika utangnya banyak, bisa nggak mengandalkan Tuhan? Ada seorang anak perempuan, namanya Fanny Crosby. Pernah dengar ibu nama Fanny Crosby? Pernah ya? Fanny Crosby ini adalah penulis atau pengarang lagu Kristen paling banyak.
sampai detik ini, Fanny Crosby telah berhasil mencatat 8.000 lagu. 8.000 lagu, bukan 8 lagu, 8.000 lagu. Itu lagu rohani semua, lagu Kristen semua. Dan sebagian besar dicatat dalam kidung jemaat itu adalah karangan seorang perempuan bernama Fanny Crosby. Apa yang terjadi dengan Fanny Crosby? Fanny Crosby ini adalah dari usia kecil, dia usia 6 minggu. Jadi lahir dari perut mamanya, dia masih bisa melihat. Tapi setelah 6 minggu, dia mengalami kebutaan total. 6 minggu. Berarti lebih kecil daripada Felix. Felix sudah setahun kemarin. Ini 6 minggu. Dia mengalami kebutaan total. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami kesusahan yang sangat besar. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa seperti kita. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sangat berat itu, dia bertumbuh mulai besar. Alih-alih daripada marah kepada Tuhan, marah kepada orang tua, marah kepada dokter yang tidak berhasil menanganinya, apa yang dia lakukan? Fanny Crosby melihat kebutaannya sebagai berkat tersembunyi. Ia akhirnya berkata, seandainya pun saya mau lahir kembali, saya akan tetap memilih hidup seperti yang dia alami. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia tahu di balik persoalannya, di balik kebutaannya, di balik kesukaran yang dia alami, disitulah mata Sang Pencipta di surga, Tuhan kita, menyatakan kuasanya. Akhirnya Bapak Ibu, Fanny Crosby dikasih Tuhan satu talenta, satu hikmat untuk menuliskan puji-pujian, menuliskan lagu yang memuji Tuhan. Salah satu lagu yang sangat terkenal yang dia tulis yang bunyinya begini. Dalam bahasa Batak di situ. Roma tu Yesus, Roma tibu. Apa bahasa Indonesianya itu? Tahu bahasa Indonesianya itu? Aku juga nggak tahu. BG hatana cakon burju. Na da 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 da. Ada bahasa Indonesianya itu. Ya, bahasa Torannya aja yang tahu. Ada yang tahu? Ibu-ibu ini taunya apa sih? Yesus memanggil. Jangan taunya suka-sukamu Tuhan. Ini adalah lagu yang ditulis, yang dikarang oleh seorang perempuan tunanetra. Dan dia berkata, aku melihat Sang Pencipta berkarya dalam hidupku. Begitu banyak lagu Kristen, begitu banyak puji-pujian untuk memuji Tuhan yang ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Fanny Crosby. Tapi ibu-ibu coba, sekarang banyak orang mata melihat, betul, tapi buta hatinya. Kalau melihat duit melek. Saya punya kakek itu, dari istri saya punya kakek, tidak bisa baca. Tua dulu, meninggalnya itu tua. Tidak bisa baca. Tapi kalau
tunjukkan duit. Ini uang berapa, nenek? Tahu dia. Oh, itu 10.000. Oh, itu 5.000. Dari mana nenek tahu? Ya tahu aja. Kalau misalkan kita disuruh beli apa begitu, kembaliannya, oh kurang ini. Kurang. Kenapa kembalian kurang? Tahu nggak matematika dia? Nggak tahu. Baca tahu nggak? Nggak tahu baca. Tapi tahu duit kurang. Ibu-ibu juga kurang lebih sama kan? Pinter baca betul. Ya toh, duit, waduh. Ya kan? Makanya saya bilang ibu-ibu ini kemarin saya bilang di kaum rumah tangga, persekutuan rumah tangga, ibu-ibu ini ingatannya sangat tajam. Coba Mak Dela tahu taruh duitnya di mana, pasti ibu tahu, tidak akan lupa. Hilang serupiah tahu, betul. Daya ingatannya sangat kuat ibu-ibu ini. Bahkan uang yang puluhan tahun diselipkannya, entah di mana, di bawah tempat tidur kah, keselip di sini kah. Ingat. Tapi yang terpenting ibu-ibu, kita boleh melek secara fisik. Bisa melihat secara fisik itu bagus. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita melek secara iman. Amin ibu-ibu. Seandainya suami-suami nggak kerja lagi, masih percaya Yesus tidak? Percaya. Gaji kurang saja, merepetnya 7 keliling. Setuju benar nggak ibu-ibu? Gajinya kurang nih, kurang. Merepetnya 7 keliling, nggak kelar-kelar. Katanya mengandalkan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, Ling, seandainya kita besok nih Tuhan izinkan tidak punya pemasukan sama sekali, apakah engkau masih cinta kepadaku? Jawab istri saya, iya bebek, aku tetap mencintai. Coba nanti diuji. Tapi istri saya ini memang sudah teruji. Ya nanti mungkin akan diuji lagi untuk meningkatkan level keimanannya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini ibu-ibu, apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan engkau pernah menolak Tuhan. Mungkin hari ini fine-fine saja. Uang berlimpah, kesehatan baik, pekerjaan suami baik, tapi kita nggak tahu hari esok seperti apa. Hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Apakah ketika kita berada di bawah, tetap masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Coba kita renungkan ibu-ibu. Fanny Crosby, di tengah-tengah kebutaannya, dia memiliki penyerahan yang total. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Jangan sampai karena perkara dunia kita menolak Tuhan, atau kita mengabaikan Tuhan, kita tidak percaya lagi dengan Tuhan. Mari kita belajar seperti Fanny Crosby, mari kita belajar seperti Corrie ten Boom. Dalam keadaan yang sangat sukar, dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, dia tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu melepaskan ego dan keterbatasan. Dikatakan di ayat yang kelima, janganlah kamu bersandar
kepada apa? Pengertianmu sendiri. Artinya apa? Lepaskan keterbatasanmu. Lepaskan ego kita. Tunduklah kita pada hikmat Tuhan. Ibu-ibu yang cerdas dan mandiri adalah hal yang luar biasa. Namun, ibu-ibu yang mengandalkan Tuhan jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu, Tuhan tahu kapan harus menundukkan diri kepadanya. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita tunduk kepada hikmat dari Tuhan. Ia tidak mendewakan hartanya. Ibu-ibu yang mengandalkan Tuhan tidak mendewakan hartanya, tidak mendewakan uangnya, tidak mendewakan emasnya. Bersyukur kalau punya emas, amin. Tapi paling tidak, kalaupun tidak punya emas 24 karat, masih punya emas tampu bolong. Masih punya emas yang namanya bungaran silaban. Masih, Mak Dela masih punya emas. Nama suami bapak ibu siapa sebenarnya? Yohanes apa Yohanis? Yohanis ya. Masih punya emas Yohanis Tandi Serang. Tanggalkan ego kita. Tanggalkan merasa mampu. Tanggalkan semua kesombongan kita. Karena memang kita makhluk yang terbatas. Kalau saya lihat ya, security-nya Indosemen itu, kalau datang karyawan lewat, langsung dibuka gerbang. Syuk! Giliran saya lewat, dilama-lamain bukannya. Ada security yang gemuk itu. Ini pantas security apa enggak nih? Katanya Kristen itu. Saya pelototi terus itu. Karena ketika saya lewat gak pernah cepat buka, selalu main HP itu. Seandainya saya kepala security udah kupecat itu. Karena kerjaannya, katanya istrinya orang Batak itu ya. Ya. Nah itulah. Tapi setiap saya lewat, mesti lihat HP itu. Entah yang dilihat apa gitu. Setelah mungkin sudah 2 menit saya baru dia buka, gelagapan gitu. Tapi coba yang lewat kalau yang apa patroli, syuk komandan. Coba ibu-ibu, ya kan, yang suaminya kerja di Indosemen, apa selamanya kerja di Indosemen? Paling lama kerjanya 56 tahun usianya. Betul. Setelah itu jadi orang biasa, bos. Lewat nanti dari situ, dari security itu, nggak siap bos lagi. Mau kemana kau? Apa yang saya maksud di sini? Jangan kita terlalu terpukau dengan apa yang ada di dunia ini. Orang bisa menghargai kita terbatas. Ada masa waktunya. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, orang tidak menghormati kita. Artinya kita terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan kita, mari kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan jabatan. Jangan andalkan pangkat. Jangan andalkan materi. Tapi andalkanlah Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang rendah hati. Ketika rencana pribadi gagal, tidak sesuai dengan harapan, kita tidak kepahitan dengan Tuhan. Setuju? Ibu-ibu, ada rancangannya yang gagal. Sudah dirancang pada bulan sekian, tahun sekian, nanti saya akan begini. Pada tahun 2000 sekian, saya sudah punya anak 2 misalkan. Pada tahun sekian saya sudah punya mobil. Pada tahun sekian saya sudah punya harta yang segini banyak. Gagal. Tidak tercapai. Apa mau kecewa?
Apa mau nangis? Tuhan punya rencana yang paling indah dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Untuk itu andalkan Tuhan senantiasa. Rencana Tuhan selalu melampaui apa yang bisa kita lihat. Rencana Tuhan selalu melebihi rencana manusia. Rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ibu-ibu KIG yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari andalkan Tuhan senantiasa. Kalau engkau sedang mengalami hal yang baik, puji Tuhan. Tapi jangan engkau menjadi sombong. Kalau engkau sedang diuji oleh Tuhan, puji Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Ada seorang profesor yang sangat pintar. Lalu dia datang kepada seorang bapak yang tinggal di desa, bapak yang sangat sederhana. Kemudian profesor ini mengajak bapak di desa itu, petani itu, minum. Kemudian si bapak orang desa ini menaruh 2 gelas. Tapi diambillah teh dari ceret itu, dituangnya terus ke gelas profesor ini. Dituang terus. Profesor bilang, Pak, sudah tumpah. Sudah tumpah. Jangan lagi. Apa yang dikatakan oleh bapak petani sederhana itu, dia bilang, itulah Pak, saya sedang mengajari Bapak tentang kehidupan sesungguhnya. Bapak selama ini merasa hidupnya paling hebat, merasa hidupnya paling pintar, merasa hidupnya sudah mapan, tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Bahkan Bapak menolak Tuhan dalam hidupmu, kata sang bapak petani itu. Dia bilang begini, ketika engkau merasa engkau penuh segala-galanya, engkau tidak akan bisa menerima Tuhan. Tetapi seperti saya petani ini, merasa gelas saya selalu kurang. Artinya apa? Saya tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang saya hanya bisa banggakan hanyalah kuasa Tuhan. Profesor itu akhirnya berkata, betul katamu, cangkirnya sudah penuh, tidak bisa menampung lagi. Guru itu tersenyum. Dia bilang, pikiranmu sudah penuh dengan pengetahuan sendiri, pendapatmu sendiri, kekayaanmu sendiri. Engkau sudah tahu segalanya. Bagaimana engkau bisa menerima Tuhan kalau engkau merasa sudah engkau miliki segalanya? Profesor ini terdiam dan dia menangis. Dia bilang, Bapak petani, betul katamu, selama ini aku sombong dengan diriku sendiri. Aku merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, merasa semua sudah kucapai, sehingga aku tidak merasa perlu Tuhan. Tetapi dengan engkau mengajariku tentang kehidupan, bahwa hidup ini adalah harusnya seperti cangkir yang selalu kosong. Orang yang merasa dirinya tak punya apa-apa, meskipun dia punya apa-apa, itulah yang sadar dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari Bapak Ibu, mari ibu-ibu, andalkan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan. Ulang, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Apa yang kau akan putuskan, ikut sertakan Tuhan. Akui Tuhan itu dalam segala lakumu. Berarti ketika kita mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita,
Itu artinya kita sedang melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan masa depan. Melibatkan Tuhan dalam masa depan keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan anak, bahkan dalam pergumulan hidup sehari-hari. Jadi kalau ibu-ibu punya masalah, itu sebenarnya engkau sedang diajar Tuhan supaya engkau mengandalkan Dia senantiasa. Amin, ibu-ibu. Andalkan Tuhan senantiasa. Ketika engkau punya usaha, usahamu mengalami kemunduran, itu berarti tanda engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Ketika harapanmu tidak terkabul, itu berarti engkau sedang diajar Tuhan bahwa hidup manusia itu tak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.